Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah tentang seorang gembala miskin yang meninggalkan semua dombanya agar dekat dengan Rasulullah SAW. Keputusan hijrahnya menaikkan derajatnya di dunia maupun akhirat. Para penduduk Madinah sangat antusias menyambut kehadiran Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar. Namun, Uqbah bin Amir al-Juhani tidak melihat iringan kendaraan Rasulullah dan tidak merasakan kebahagiaan menyambut beliau SAW seperti orang-orang lain. Hal itu dikarenakan ia tengah keluar menuju daerah pedalaman dengan membawa domba-dombanya supaya ia bisa menggembalakannya. Setelah sekian lama merasakan kelaparan dan takut mati karenanya, domba-domba itulah satu-satunya harta yang ia miliki dari kehidupan dunia ini. Kebahagiaan yang merebak di Madinah Al-Munawwaroh dengan cepat tersiar hingga desa-desa yang dekat ataupun jauh. Kabar gembira itu akhirnya sampai ke telinga Uqbah bin Amir al-Juhani yang sedang mengurusi domba-dombanya di pedalaman kampung. Uqbah berkisah, Rasulullah tiba di Madinah saat aku sedang mengurus domba-dombaku. Begitu mendengar berita kedatangan beliau SAW, aku segera meninggalkan harta dan pergi menemuinya tanpa berpikir panjang. Saat berjumpa aku bertanya, apakah engkau mau membaiatku, ya Rasulullah? Beliau bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, saya adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Rasul bertanya, mana yang lebih kau sukai, berbaiat sebagai seorang Arab atau karena telah berhijrah? Aku menjawab, aku lebih memilih baiat hijrah. Maka Rasulullah membaiatku seperti beliau membaiat para muhajirin. Setelah menginap semalam bersama beliau SAW, aku kembali mengurusi domba-dombaku. Pada saat itu kami yang berjumlah 12 orang telah menyatakan masuk Islam dan tinggal jauh dari Madinah untuk menggembalakan domba-domba milik kami di pedalaman. Salah seorang dari kami berkata, tidak akan bermanfaat besar bagi kita jika kita tidak menghadap Rasulullah setiap hari untuk mempelajari agama dan mendengarkan wahyu langit yang diturunkan kepada beliau. Oleh karena itu, sebaiknya setiap hari salah seorang dari kita pergi ke Yasrib dan domba-domba kita akan kita serahkan untuk diurus. Kemudian aku menambahkan, mari kalian pergi menghadap Rasulullah SAW satu persatu. Orang yang pergi boleh menitipkan dombanya kepadaku, karena aku sangat khawatir terhadap domba-dombaku jika aku harus menitipkannya kepada orang lain. Kemudian para sahabatku berangkat menghadap Rasulullah SAW satu persatu, dan mereka menitipkan dombanya untuk aku gembalakan. Setelah mereka kembali, aku mendengarkan dengan seksama apa yang telah mereka sampaikan, menimba pengetahuan dari pengalaman mereka. Aku terus melanjutkan hal itu sampai pada satu titik, aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Akhirnya aku berkata, celaka. Apakah aku benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk bersahabat langsung dengan Rasulullah SAW dan kehilangan perjumpaan langsung tanpa perantara hanya karena alasan domba yang tidak gemuk dan membuatku kaya? Kemudian, aku membiarkan domba-dombaku dan berangkat ke Madinah agar aku bisa tinggal di masjid Rasulullah di samping beliau SAW. Tidak pernah terbayangkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani sejak ia mengambil keputusan yang sangat menentukan ini bahwa ia akan menjadi salah satu dari para sahabat yang berilmu, ahli dalam bidang ilmu Al-Quran, seorang panglima perang ternama, dan bahkan salah satu dari para wali atau gubernur Islam. Ketika ia meninggalkan dombanya dan berangkat menuju Allah dan Rasul-Nya, ia bahkan tidak pernah berkhayal bahwa dirinya akan berada di barisan terdepan pasukan
dan menaklukkan Damaskus, pusat dunia pada zamannya, serta membangun rumah di tengah-tengah taman yang indah di daerah Gerbang Tuma. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi salah satu panglima perang yang menaklukkan Mesir, serta menjadi seorang wali di sana, lalu membangun sebuah rumah untuk dirinya di tepi gunung yang bernama Al-Muqattam. Semua ini adalah hal-hal yang tidak pernah terduga dan hanya diketahui oleh Allah semata. Uqbah bin Amir selalu mendampingi Rasulullah seperti bayangan. Ia selalu memegang tali kekang bigal Rasul, mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Sehingga ia dikenal dengan sebutan Radif Rasulullah, yang artinya pembonceng Rasulullah. Terkadang Rasulullah turun dari bigalnya supaya Uqbah yang menungganginya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki. Uqbah bercerita, "Aku pernah memegang kendali bigal Rasulullah di sebuah hutan di Madinah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, 'Wahai Uqbah, mengapa engkau tidak naik?' Awalnya aku hendak menolak, namun aku khawatir itu akan dianggap sebagai pembangkangan terhadap perintah Rasulullah. Akhirnya aku menjawab, 'Baik, ya Nabi Allah.' Rasulullah pun turun dari bigalnya dan aku naik untuk memenuhi permintaannya, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki. Tak lama kemudian aku turun dan Rasulullah kembali naik ke atas bigal. Kemudian beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Uqbah, maukah engkau jika aku ajarkan 2 surat yang tidak ada bandingannya?' Aku menjawab, 'Tentu ya Rasulullah.' Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan untukku surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Ketika tiba waktu sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dan membaca kedua surat tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, 'Bacalah kedua surat tersebut setiap kali engkau tidur dan ketika engkau terbangun.' Uqbah melanjutkan, 'Aku senantiasa membaca kedua surat tersebut sepanjang hidupku.' Uqbah bin Amir al-Juhani menjadikan cita-citanya hanya terpaut pada 2 hal saja, ilmu pengetahuan dan jihad. Ia berusaha untuk mendapatkan keduanya dengan ruh dan jasadnya, rela mengeluarkan segala yang ia miliki untuk mencapainya. Dalam hal ilmu pengetahuan, Uqbah telah menyerap dari telaga pengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi ahli dalam ilmu Al-Quran, hadis, fikih, ilmu waris, sastra, dan syair. Dia termasuk orang yang memiliki suara terbaik dalam membaca Al-Quran. Ketika malam tiba dan alam semesta menjadi tenang, Uqbah akan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Bacaannya indah membuat hati para sahabat terpukau dan khusyuk, bahkan membuat mereka menitikkan air mata karena takut pada Allah. Suatu hari, Umar bin Khattab memanggilnya dan berkata, 'Bacakanlah sesuatu dari Al-Quran, wahai Uqbah.' Uqbah menjawab, 'Baik.' Kemudian ia mulai membacakan beberapa ayat Al-Quran dan Umar pun menangis. Air matanya membasahi janggutnya. Dalam bidang jihad, Uqbah bin Amir al-Juhani terlibat bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan beberapa peperangan sesudahnya. Dia merupakan salah satu prajurit gagah yang berjuang dengan gigih dalam perang menaklukkan Damaskus. Oleh karena itu, Abu Ubaidah al-Jarrah menghormatinya dengan mengutusnya sebagai delegasi untuk membawa kabar kemenangan ini kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Uqbah menempuh perjalanan selama 8 hari dan 8 malam, dari Jumat hingga Jumat berikutnya tanpa henti, sehingga ia dapat menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan Damaskus kepada Umar al-Faruq. Uqbah juga merupakan salah satu panglima pasukan muslim yang berhasil menaklukkan Mesir. Sebagai penghargaan, Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkatnya sebagai wali atau gubernur di sana selama 3 tahun. Kemudian Muawiyah menginstruksikan padanya untuk berperang melawan Kepulauan Rudus di Laut Tengah. Karena cintanya pada jihad, Uqbah menghafalkan banyak hadis tentang jihad di hatinya.
Ia juga sering melatih keterampilan memanahnya, sehingga jika ia ingin mendapatkan hiburan, ia akan melakukan olahraga memanah. Saat Uqbah bin Amir al-Juhani sakit menjelang wafat di Mesir, ia mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan wasiat kepada mereka. Wahai anak-anakku, aku melarang kalian 3 hal, maka jagalah larangan ini dengan baik. Pertama, jangan menerima hadis Rasulullah kecuali dari orang yang terpercaya atau sikoh. Kedua, jangan berhutang meskipun kalian hanya berpakaian abak. Dan ketiga, jangan menulis syair sehingga membuat hati kalian lalai dari Al-Quran. Setelah ia meninggal, keluarganya menguburkan jasadnya di kaki gunung Al-Muqattam. Mereka mencari peninggalan Uqbah dan menemukan lebih dari 70 busur panah. Setiap busur dilengkapi dengan tanduk dan beberapa anak panah. Uqbah meninggalkan pesan bahwa peninggalannya ini harus digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Semoga Allah menjadikan wajah seorang qori, alim, dan pejuang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani bersinar. Semoga Allah memberikan balasan terbaik baginya atas jasa yang telah ia lakukan terhadap Islam dan umat muslim.